dengan Pak Yonatan. Si Nandar di mana, Nandar? Iya, ini berikut ini. Pak Yonatan, selamat malam. Terdengar, Pak? Selamat malam, suara saya kedengar? Ya, terdengar, Pak. Ya. Silakan, langsung Pak dengan pertanyaannya. Ya, boleh saya menyampaikan mukadimah sebentar? Ayo, tafadhal ya akhi, tafadhal, takalam. Masya. Oke, jadi saya dengar Bapak Saifuddin Ibrahim itu tidak sebentar. Izinkan saya berbicara dulu. Bapak Saifuddin Ibrahim ini tidak mengenal hal gambar diri dan hati Bapak. Buah roh yang ke-9 itu Bapak tidak sama sekali tidak memahami dan tidak menjadi pelaku firman, hanya menjadi pendengar firman. Kalau saya perhatikan Bapak ini di WhatsApp, di mana itu kata-katanya begitu kasar. Oke. S3 dari Vatikan ya? S3 dari Vatikan Bapak ya? Saya Yonatan Nandar, channel YouTube saya Yonatan Nandar. Saya kenal Alkitab semenjak 1 SMP. Saya sering ke gereja berdebat dengan para pendeta, ke gereja Betani, ke gereja Mawar Saron saya sering. Jadi saya tahu betul kekristenan. Oke Bapak, kita terima kasih Bapak Saifuddin Ibrahim, dan saya yakin hati kecil Bapak meyakini bahwa dinul Islam itu adalah kebenaran, al-haq. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ya, dan waqul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Saya meyakini betul dari presentasi Bapak pertama kali, dari kemunculan Bapak saya sudah ya stay on begitu ya. Dan kali ini kita akan membahas Bapak Saifuddin Ibrahim, dan mudah-mudahan Allahu yahdik, mudah-mudahan Bapak Saifuddin Ibrahim di akhir penghidupannya mendapatkan hidayah Allah kembali. Ya, Bapak Saifuddin Ibrahim. Bapak Saifuddin Ibrahim, kalau kita melihat di dalam Injil Matius 21 ayat ke-42, ini jelas nubuatan Nabi Muhammad SAW. Ya, gambar saya jadi kecil ini. Ya, ini adalah nubuatan Nabi Muhammad SAW. Tadi Bapak menjabarkan, tolong gambarnya jangan diperkecil ya, supaya wajah Bapak Saifuddin Ibrahim terlihat oleh saya. Ya, tolong host diperhatikan. Ya, di dalam Matius 21 ayat ke-42 tentang batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu suatu keajaiban di perbuatan Tuhan yang menjadi suatu keajaiban di mata kita. Ini adalah representasi dari Nabi Ismail, karena Ismail itu adalah turunan budak yang tidak diakui, begitu kan. Dan keturunannya Ismail Ahmad Muhammad telah menjadi batu penjuru. Dan tadi Bapak menjelaskan bahwa uswatun hasanah itu tidak ada korelasinya Bapak. Saya katakan demikian ya. Kalau kita melihat di dalam hadis sahih ya, Bapak bisa berbahasa Ibrani? Saya jawab. Bahasa monyet. Saya bisa bahasa monyet dengan... Tuh kan kata-katanya kasar lagi. Saya nggak usah ngomong pakai bahasa apa-apa. Bapak. Teknologi yang telah dilakukan oleh Yahudi telah membuka seluruh kebohongan, seluruh kepandaian, seluruh kecanggihan teknologi ini. Nggak usah ngomong. Bapak Saifuddin Ibrahim. Dengarin, saya punya bahasa Arab. Terima kasih. Terima kasih, akan tetapi Waraqah bin Naufal sudah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Arab. Nah, ini salah satu contohnya. Saya paham betul. Kamu sengaja untuk menjadikan saya kan? Enggak, bukan Bapak, bukan. Ya, berarti Bapak mengikuti keinginan daging. Bukankah di dalam 5 Galatia 5 tuh orang makanya saya bilang jangankan bahasa Ibrani, bahasa monyet saja saya tahu dengan Google gitu. Bapak baca Galatia 5 ya. Bapak kok tidak kooperatif sih? Saya akan lebih mudah dari Bapak. Kami ini menguji, jangan bertanya ataupun menekan lawan debat kita dengan menguji gitu. Bukan Bapak sayang. Ngomong aja bagaimana. Oke. Saya kooperatif. Jangankan Bapak ya, Dr. Muriwali, Dr. Perbum Peritatis tidak mengerti bahasa Ibrani. Padahal bahasa Ibrani ini merupakan bahasa asli dari Perjanjian Lama.
Sedangkan bahasa asli dari bahasa Ibrani. Waraqah Ya. bin Naufal yang menikahkan Muhammad dengan Khadijah, dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Arab. Nah, ini saya sudah pegang salah satu bagian dari yang diterjemahkan oleh Waraqah bin Naufal. Saya Iya. lebih senang dalam bahasa Arab daripada bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Nah, sekarang Nah, apa Bapak- bedanya? Apa susahnya? Oke, Bapak, kita langsung ke pembahasan Bapak ya. Oke, Jadi- itu lebih bagus. Itu aja. Jadi Bapak, Jangan ya, nanyain jadi saya sebetulnya bahasa Yunani atau Iya. tidak. Itu menghina Bapak- namanya. iya, Bapak Saifuddin Ibrahim yang saya hormati, yang saya kasihi, saya ini pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Saya itu bukan Kristen Natal yang ke gereja pas Natalan doang. Saya bukan seperti itu. Saya lebih Kristen daripada orang Kristen. Oke ya Bapak Saifuddin Ibrahim. Saya itu mengerti betul gambar diri dan hati Bapak. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemudian murah, bersabar, dan yang terakhir buah roh itu adalah roh yang ke-9, penguasaan diri. Harusnya Bapak lebih memberikan contoh yang baik dong Pak. Faliyakul khairon aw liyaskut. Berkata yang baik, benar atau diam. Nah, oke Bapak Iya, ya. sekarang Kenapa? ngomong langsung gitu, nggak usah Oke, Bapak. diembel-embelin dengan inilah pelaku firman lah. Nggak usah muji diri gitu. Kiranya Bapak suatu saat menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Haleluya, amin. Haleluya. Ya, haleluya itu kan, haleluya Bapak tahu nggak bahasa apa? Bahasa Ibrani, artinya itu alhamdulillah, pujilah Tuhan. Jadi tidak masalah saya mengatakan haleluya. Oke. Lah, nggak apa-apa. Nah, oke Bapak yang terhormat, Bapak yang saya kasihi. Nah, kalau kita melihat batu penjuru di dalam Injil Matius itu, saya sampaikan terlebih dahulu ya agar nanti paham. Injil itu kan ada Injil 4 ya, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 3 Injil sinoptik, 1 Injil non sinoptik, yaitu Injil Yohanes. Injil yang tertua itu Injil Matius adalah Injil bahasa aslinya itu dulunya bahasa Ibrani. Akan tetapi, nah, ada pembahasan, gak usah banyak cincong, terlalu banyak ngomong kami itu gitu loh. oke Pak Saifuddin Ibrahim. Nah, Mana kalau yang kita kamu- melihat, kalau kita melihat Pak Saifuddin Ibrahim, ya, di dalam Matius 21 ayat ke-42 tentang batu penjuru. Batu di dalam bahasa Ibrani adalah eben. Ya, itu batu. Kalau batu penjuru beda loh ya, eben batu. Kalau batu penjuru itu adalah apa? Labinah, pinah. Kalau dalam bahasa Ibrani pinah. Kalau di dalam di dalam sebuah hadis bahasa Arab itu labinah, begitu. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Bapak, di situ dinyatakan ya, ketika Nabi Muhammad SAW memperumpamakan dirinya, aku dengan nabi-nabi sebelumku itu seperti seseorang yang membangun rumah yang sangat elok, rumah yang sangat indah. Kemudian orang mengitari rumah tersebut seraya mengatakan, alangkah indah sekali rumah ini, alangkah indah sekali rumah ini, akan tetapi ada lubang yang kosong. Andaikan lubang yang kosong itu diisi oleh batu penjuru, maka sungguh sangat luar biasa sekali. Kata Rasulullah SAW, wa ana labinah wa ana hotamun nabiyyin. Aku itulah batu penjuru dan akulah penutup para nabi. Nah, kalau kita Pak Saifuddin Ibrahim mengeksplorasi lebih jauh tentang Alkitab di dalam original teks bahasa Ibrani, di dalam bahasa Yunani, maka Masya Allah Nabi Muhammad SAW real saya dapati. Oleh karenanya saya semenjak kecil, semenjak otak saya itu tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang lain, saya menemukan kebenaran Islam itu justru dari Alkitab. Ya, saya kecil itu mendekat hidup dan penghidupan saya dengan Alkitab. Jadi Nah, batu penjuru itu Nabi Muhammad gitu. tadi sebagaimana yang saya paparkan. Nah, oke. Sekarang untuk sebentar Bapak, untuk mengidentifikasi lebih detail lagi, kita harus membaca Injil Matius 21 ayat ke-43. Jadi ayat ke-42 dan 43 itu saling keterkaitan, tidak bisa dipisahkan. Seperti Bapak Saifuddin Ibrahim dengan saya. Begitu Bapak ya. Nah, di dalam Bapak, di dalam bahasa Ibrani
di dalam bahasa Yunani ya. Jadi bahasa asli dari perjanjian